semuanya, welcome to Anggi TV, tempat kita santai sambil bahas tentang investasi. Di video kali ini aku mau bahas tentang macam-macam gaya trading. Dan yang paling penting adalah aku mau kasih tips di akhir video nanti gimana kamu bisa menemukan gaya trading kamu kalau kamu itu newbie. Oke, jadi aku harap kamu nonton sampai akhir. Oke, so langsung aja ayo kita mulai. Ada 4 gaya trading yang banyak beredar gitu ya di luar sana. Kalau kamu googling juga itu pasti langsung ketemu. Yang pertama itu adalah scalping trading, yang kedua itu day trading, yang ketiga itu swing trading, dan yang keempat itu position trading. Ayo kita mulai bahas satu-satu, mulai dari scalping trading. Scalping trading itu pada dasarnya gaya trading yang super duper amat sangat agresif, oke? Karena dia menggunakan jangka waktu menit sampai jam. Maksudnya adalah trader itu kalau menggunakan metodologi scalping itu adalah beli saham, dia tunggu sekian menit, sekian jam, terus dia jual. Biasanya scalping trading itu paling anti nyimpen saham. Jadi pada saat market itu tutup di sore hari, biasanya portofolionya itu full cash, alias semua saham yang udah dia beli pasti langsung dia jual hari itu juga. Scalping trading ini biasanya menggunakan grafik 1 menit, 5 menit, sampai 15 menit. Nah, model trading yang kedua, gaya trading yang kedua itu adalah day trading. Jangka waktunya biasanya harian, alias trader itu bisa simpan sahamnya dalam beberapa hari. Biasanya sih kalau Jumat itu day trader tuh pada jualan semua. Jadi pada saat weekend itu biasanya mereka nggak pegang saham sama sekali, alias portofolionya full cash. Nah, day trading ini menggunakan grafik 15 menit, 30 menit, sampai grafik harian yang daily trading yang biasa kita lihat itu. Aku pribadi sih mengkategorikan scalping trading dengan day trading ini kayak serupa tapi tak sama gitu ya. Jadi jangka waktunya sudah aku ungkapin tadi itu memang kan beda, tapi pada dasarnya mereka adalah 2 tipikal trading yang amat sangat agresif ke market. Dan karena agresifnya itu, aku sih mengkategorikan secara pribadi bahwa gaya scalping dan day trading ini cocok untuk mereka yang sudah punya jam terbang yang sangat tinggi di market. Dan dari pengetahuan saya sih kebanyakan yang beneran scalping sama day trading secara profesional gitu ya, bukan cuma iseng-iseng gitu. Kalau yang profesional tuh biasanya mereka memang full time trader, karena terus terang amat sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal untuk menjadi scalper atau day trader profesional kalau kamu misalnya kerja di kantor, jualan, atau punya aktivitas harian yang menuntut kamu untuk full konsentrasi di aktivitas kamu tersebut. Biasanya kalau kamu maksain gitu ya, pengen day trading atau scalping tapi kamu sekalian kerja di kantor atau kuliah atau ngapain lah gitu misalnya sambil ngurus anak dan segala macem, biasanya yang ada sih dua-duanya nggak beres. Jadi pada saat kerja kamunya nggak konsen, pada saat trading kamu juga meleng. Karena sebenarnya memang scalping dan day trading ini menurut saya pribadi balik lagi itu didesain untuk orang yang benar-benar full time trader. Nah, terus kita lanjut nih, masih ada gaya trading yang lain, oke? Swing trading dan position trading. Kita bahas swing trading dulu, oke? Nah, swing trading ini jangka waktunya itu kamu bisa hold saham, trader bisa hold saham antara harian sampai mingguan. Dan mereka akan menggunakan grafik daily dan weekly, jadi harian dan grafik mingguan. Terus gaya trading yang keempat, position trading, itu gaya trading yang paling santai dan paling lama. Oke, jadi trader bisa hold saham sampai beberapa minggu, sampai beberapa bulan. Position trading ini akan menggunakan grafik harian, mingguan, dan bulanan. Aku pribadi terus terang tipikal tradernya lebih ke position trading ini. Jadi aku bisa hold sebuah saham itu lama banget, bahkan bisa sampai 1 tahun kadang, tapi nggak mesti sih. Nah, kalau kamu mau lihat gimana aku menganalisa sebuah saham dari menggunakan grafik dari bulanan, mingguan, ke harian, kamu bisa tonton video edukasi aku sama nasabah. Ini akan aku kasih linknya di atas. Kalau tadi di awal aku bilang scalping sama day trading itu kayak serupa tapi tak sama gitu ya, sama-sama agresif. Nah, saya mengkategorikan swing trading sama position trading ini sebagai sama tadi kayak anak kembar gitu. Jadi serupa tapi tak sama. Ini tipikal trading yang lebih santai sih, jadi nggak terlalu agresif. Karena kalau kamu perhatikan tadi jangka waktunya yang udah aku terangin, itu kan bisa panjang ya, dari mingguan sampai bulanan, bahkan kadang tahunan. Tapi nggak kayak yang berpuluh-puluh tahun gitu sih, paling maksimal 1 tahun lah. Nah, karena alasan tersebut, aku pribadi mengkategorikan swing trading dan position trading ini cocok untuk orang-orang sebagai berikut.
Pertama, orang yang baru awal di market. Jadi kalau misalnya kayak nasabah baru nih, misalnya buka akun sama aku, pasti aku lebih ngarahin kalau ngasih rekomendasi itu ke gaya swing atau position trading. Karena biasanya memang karena tidak terlalu agresif gitu, itu menurut saya pribadi sih lebih mudah untuk newbie untuk bisa apa ya, masuk pelan-pelan gitu loh. Ibaratnya kalau belajar renang tuh nggak langsung ke laut yang ombaknya gede-gede ngeri gitu, tapi ke yang kolam renang dulu deh, yang misalnya cuma 1 meter, jadi kalau keselak tuh nggak bahaya lah gitu. Kira-kira begitu deh analogi gampangnya. Karena terus terang semakin kamu itu agresif ke market, dalam artian sering beli jual keluar masuk begitu, itu sebenarnya resiko yang ditanggung trader itu makin besar. Kenapa? Kalau untuk newbie pasti aku saranin untuk jalan santai dulu, jangan nafsu dulu, mulai dari position trading, belinya pelan-pelan sedikit dulu, yang penting belajar gimana mekanisme market itu berjalan. Nah, swing trading sama position trading ini menurut aku juga paling cocok kalau kamu itu misalnya punya kegiatan lain yang menyita perhatian kamu on daily basis untuk setiap harinya. Misalnya kamu itu kerja di kantor, atau sekalian misalnya punya usaha, atau masih kuliah mungkin, atau terserah lah, pokoknya kegiatan kamu harian gitu ya. Kalau beneran kamu nggak bisa mantengin di depan, mantengin layar gitu ya, di depan layar melihat pergerakan harga saham, itu emang paling enak itu trading pakai gaya swing sama positioning. Nah, kita sampai ke bagian akhir dari video ini. Oke, jadi saya cocok yang mana nih Mbak? Gimana aku menemukan gaya trading yang cocok untuk saya gitu kan, kalau kamu tuh newbie. Nah, aku punya 3 tips buat kamu. Oke, yang pertama itu adalah please kamu harus mulai dari position trading. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, position trading itu adalah yang resikonya itu paling kecil. Kan kalau kamu makin agresif ke market, makin beli jual terlalu sering begitu, itu resiko yang kamu tanggung juga makin tinggi gitu. Jadi kalau kamu masih awal, baiknya kalau bawa mobil tuh ibaratnya jangan langsung ngebut 100 km per jam di tol, atau bahkan mungkin kamu malah pacuan balapan gitu ya, itu bad news lah gitu. Jadi belajar nyupirnya tuh yang pelan-pelan dulu di komplek, muter-muter gitu kan ya, kira-kira position trading kayak gitulah gampangannya. Tips kedua itu adalah kamu harus fokus ke belajar analisa saham. Dari paparanku ini sih kita fokus ke technical analysis, karena kalau fundamental analysis itu pasti nggak bisa buat jangka pendek. Kalau kamu memang senangnya fundamental analysis, pasti kamu akan lebih concern ke gaya kayak position trading lah gitu, yang bisa hold saham tuh sampai beberapa bulan, sampai beberapa tahun. Nah, analisa technical analysis dasar ini sebenarnya itu sama untuk keempat gaya trading tadi. Yang membedakan itu nanti adalah tipikal grafik yang dipakai. Karena aku udah jelasin tadi di awal kan, kalau misalnya scalping tuh grafiknya bahkan kamu sampai pakai yang 1 menitan. Tapi sebenarnya dasar analisanya itu sama, cuma nanti akan lebih agresif gitu loh. Nah, planningnya adalah kamu mulai dari position trading, concernnya itu ke belajar analisa. Nanti kalau udah dapet teknik dasar analisa, technical analisisnya itu, terus kamu merasa, wah aku pengen yang lebih menantang nih, misalnya kamu memang lebih suka resiko yang tinggi, terus mau belajar jadi day trading, itu silakan aja. Tapi tetap pada saat awal itu, tolong mulai dari position trading, dan concernnya itu fokusnya adalah belajar analisa. Jangan ngeributin tiap hari pengen cuan. Biasanya yang ribut kayak gitu sih umurnya dalam tanda kutip tidak panjang di stock market. Hal ketiga, tips ketiga yang mau aku sampaikan di video ini adalah tolong jangan terobsesi menjadi scalper atau day trader. Karena ini kayak udah yang, pokoknya setiap newbie masuk ke market itu pasti dijejelin bahwa kayak kalau udah jago tuh nanti jadi scalping atau day trading. Itu menurut saya sih tidak berdasar ya, karena sebenarnya banyak investor-investor sukses di stock market itu yang sama sekali nggak day trading, dan it's okay, itu nggak masalah. Itu cuma kayak menentukan gaya trading gitu loh, tidak berkorelasi dengan seberapa hebat kamu di market. Investor yang hebat di market atau trader yang hebat di market itu adalah trader yang bisa mengolah asetnya sehingga naik gitu kan, nilainya makin tahun tuh makin naik lewat dia trading di stock market. Nggak ada yang nanyain, nggak ada yang bilang bahwa misalnya, wah kalau mau jadi trader yang jagoan tuh harus trading 100 kali sehari di stock market menjadi scalper bla bla bla. Itu nggak ada yang bilang begitu ya. Jadi yang dilihat itu adalah hasil akhirnya, itu asetnya naik apa enggak. Itulah yang membuktikan bahwa kamu tuh trader atau investor yang jempolan di market. So, gimana menurut kamu? Kamu udah nemuin gaya trading kamu? Tadi kan kalau aku position trading ya, aku udah bilang. Kalau kamu gaya tradingnya apa? Coba komen di bawah supaya aku tahu.
Jangan lupa like and subscribe, soalnya like, subscribe, dan komen kamu tuh bantu banget channel aku buat berkembang, oke? Sharing video ini ke teman-teman kamu, dan I'll see you in the next video. Ciao!